Sahabat pintar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, ceria, dan siap untuk berpetualangan seru ya. Selamat datang di media pembelajaran interaktif ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk siswa-siswi kelas 4 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bab Aku dan Kebutuhanku. Kita akan membahas secara tuntas dan mendalam mengenai bagaimana cara kita mendapatkan semua keperluan hidup kita. Pastikan kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai perjalanan belajar kita hari ini dengan penuh semangat. Sebelum kita masuk ke materi seru hari ini, yuk kita cari tahu dulu apa yang akan kita kuasai. Mari kita cermati capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita di video ini. Pada pembelajaran kali ini, peserta didik diarahkan untuk mengidentifikasi ragam kebutuhan manusia, serta mampu menganalisis dan mengklasifikasikan contoh kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan kalian memperhatikan target utama kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, perkenalkan nama saya Kak Ika Ramawati yang akan menemani kalian di media pembelajaran IPAS hari ini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sih cara kita memenuhi semua kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, dan mainan yang kita sukai? Nah, hari ini kita akan menjadi agen pencari tahu untuk mengungkap rahasia di balik semua kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yuk fokuskan pandangan kita dan mari kita mulai petualangannya. Let's explore together! Pernahkah kalian merasa bimbang saat memilih barang? Saat melihat banyak hal yang menarik, terkadang kita bingung menentukan mana yang benar-benar harus dibeli sekarang karena sifatnya mendesak, dan mana yang cuma sekedar keinginan yang sebenarnya bisa ditunda. Memahami perbedaan keduanya sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, yuk belajar membedakan agar kita bisa jadi anak yang lebih bijak dalam mengatur keuangan dan prioritas sejak dini. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Ini merupakan kebutuhan pokok dan paling mendasar yang wajib dipenuhi terlebih dahulu oleh setiap manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contoh utamanya itu meliputi makanan bergizi untuk energi, pakaian yang layak untuk pelindung tubuh, serta rumah yang aman. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi, kita akan mengalami kesulitan besar untuk bertahan hidup dan beraktivitas sehari-hari. Setelah kebutuhan pokok aman, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini merupakan pelengkap yang berfungsi menunjang aktivitas dan membuat kehidupan kita menjadi lebih nyaman serta mudah. Contohnya seperti meja belajar yang nyaman, buku bacaan, sepeda, hingga alat komunikasi seperti smartphone. Yang terakhir ada kebutuhan tersier. Kebutuhan ini bersifat mewah dan merupakan pelengkap tingkat lanjut yang biasanya dipenuhi demi kesenangan. Jika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi dengan baik, contohnya meliputi mobil mewah, perhiasan mahal, atau liburan ke luar negeri. Kebutuhan ini sama sekali tidak mempengaruhi kelangsungan hidup kita jika tidak terpenuhi. Hebat, kamu sudah menyimak materinya dengan baik. Nah, sekarang waktunya tantang dirimu lewat kuis seru berikut ini. Siap? Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama, roti dan susu termasuk ke dalam jenis kebutuhan apa? Ayo tebak. Benar sekali, jawabannya adalah kebutuhan primer. Pertanyaan kedua, sepeda baru untuk bermain bersama teman termasuk kebutuhan apa? Benar, hebat sekali. Jawabannya adalah kebutuhan sekunder. Nah, dari pembahasan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan hidup manusia itu sangat beragam. Namun secara umum terbagi menjadi 3 tingkatan utama yang saling melengkapi. Kebutuhan primer atau yang utama. Ini adalah fondasi hidup kita, kebutuhan yang wajib dipenuhi terlebih dahulu agar kita bisa bertahan hidup. Seperti pangan, sandang, dan papan.
Tanpa ini, kelangsungan hidup kita akan terganggu. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, barulah muncul kebutuhan sekunder. Fungsinya adalah sebagai penunjang kenyamanan dan kelancaran aktivitas kita sehari-hari. Contohnya seperti alat tulis untuk belajar atau ponsel untuk berkomunikasi. Terakhir adalah kebutuhan tersier yang bersifat pelengkap kemewahan. Kebutuhan ini biasanya dipenuhi apabila kita memiliki kemampuan finansial lebih demi kepuasan pribadi atau sekedar hobi. Dengan memahami ketiga tingkatan ini, kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih cerdas dan bijak. Kita bisa memulai belajar mendahului apa yang benar-benar penting di atas apa yang sekedar keinginan. Mari kita lebih bijak dalam mengatur skala prioritas dan keuangan sejak dini agar masa depan kita lebih tertata. Ingat ya, penuhi dulu kebutuhan utamamu sebelum memikirkan keinginanmu. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah menyimak materi ini sampai akhir. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau masukan yang membangun, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Saya akan sangat senang membacanya dan berdiskusi dengan kalian semua. See you in the next video.